Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Renungan Rohani untuk Anda. Hari ini topik kita, saya beri tema otak udang. Mengapa seperti itu? Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat waktu yang baik. Kami mau duduk merenungkan kebenaran Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk dapat menangkap dan mengerti isi hati Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya baca firman Tuhan buat kita dari 2 Tawari pasalnya yang ke-25. Ini cerita tentang Raja Amasya. Mulai ayat 5, lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Sampai di situ dulu, karena ayatnya cukup panjang, nanti kita akan baca secara bertahap. Peristiwa yang terjadi ini, Raja Amasya mau berperang melawan Bani Seir. Pada waktu itu kerajaan Israel terbagi dua. Amasya menjadi raja di Yehuda dan satu lagi kerajaan Israel. Ceritanya, setelah Amasya mengumpulkan seluruh pasukannya, dia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran. Tetapi Tuhan bicara kepada Amasya dengan perantaraan Nabi bahwa jangan kau ikut sertakan mereka. Mereka tidak boleh gabung dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Mengapa Tuhan tidak menyertai Israel? Karena mereka hidup dalam dosa. Mereka menentang Tuhan, mereka melawan Tuhan, mereka hidup sesukanya tanpa menurut kepada kebenaran, sehingga Tuhan muak dengan perilaku mereka. Dan Nabi itu berkata, kalau mereka bergabung, dengarlah baik-baik, Tuhan punya kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Bukan soal seberapa banyak, bukan soal seberapa kuat pasukanmu, bukan soal seberapa berpengalamannya pahlawanmu. Persoalannya, adakah Tuhan di tengah-tengahmu atau tidak? Itu kira-kira inti dari pesan Tuhan kepada Amasya pada waktu itu. Dan setelah dia mendengar pesan Tuhan itu, saya akan lanjut baca, sahabatku dan pemirsa sekalian. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu untuk membayar mereka?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa, yang memberikan semangat, kekuatan kepada
Amasya. Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala, karena mereka merasa disepelekan, mereka merasa dipermainkan oleh kerajaan Yehuda. Amasya mendapat keberanian, lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kalah 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan menumpas dan merampas banyak jarahan. Jadi tanpa bantuan 100.000 pasukan Israel, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Amasya mampu mengalahkan musuh yang sebelumnya menurut mereka ini musuh yang kuat. Yang sebelumnya menurut mereka ini musuh yang tangguh, musuh yang hebat, sehingga dia harus minta pertolongan membayar 100.000 orang pasukan. Ternyata tanpa pasukan itu dia memiliki keberanian. Kenapa? Karena dia ditolong sama Tuhan. Dia menurut kepada perintah Tuhan lewat pernyataan dari seorang nabi Tuhan yang datang membawa berita sorga kepadanya, dan dia menurut, dia pisahkan pasukan yang 100.000 ini, dia suruh pulang, dan karena dia menurut, dia memiliki keberanian karena dia disertai Tuhan, dan dia bisa mengalahkan musuh yang besar, dia menawan, dia membasmi semua musuh-musuhnya, dan dia mendapatkan kemenangan yang besar. Mengapa tema kita hari ini otak udang? Ini jawabannya. Ketika Amasya kembali, ayat 14, sahabatku dan pemirsa semua, ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ini problemnya, mengapa otak udang. Sebelumnya dia bersama dengan Tuhan yang ajaib, yang menolong dia juga secara ajaib untuk melawan Bani Seir dan Bani Edom. Begitu dia memenangkan pertandingan itu, Alkitab mencatat dia pulang dari medan perang, dia bawa tuh Allahnya Bani Seir, patung-patung yang menjadi sembahan Bani Seir sama Bani Edom, dia bawa pulang dan dia menyembah itu. Dia bakar korban untuk patung itu, untuk dewa-dewa kejijikan itu, yang olehnya Tuhan sudah berfirman, jangan ada padamu ilah lain. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 15, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, mengapa engkau mencari Allah, sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Jadi
Firman Tuhan begitu tegas. Mengapa kau sembah Tuhannya orang itu? Nolong dia aja pun dia nggak bisa. Nolong rakyatnya pun dewanya nggak bisa. Tuhannya nggak bisa. Kok kau mau? Artinya menyembah Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya. Tuhan yang batu, yang patung, yang dari kayu itu. Bego kali kau, kira-kira begitu. Padahal aku Tuhan yang ajaib membela engkau, menolong engkau. Kok semudah itu engkau berpaling? Semudah itu engkau lupa? Semudah itu imanmu bergeser ke tempat lain, ke pujaan lain yang bukan Tuhan? Di mana otakmu? Itu kalau dibahasakan sehari-hari, sahabatku. Dan ketika teguran yang keras itu datang kepada Amasya, apa yang dia perbuat? Apakah dia bertobat? Ayat berikutnya. Ayat yang ke-16. Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu serta berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Jadi disampaikan nasihat teguran, dia melawan. Siapa yang angkat kau jadi penasehat? Padahal Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Inilah ciri-ciri otak udang. Yang pertama, ciri-ciri dari otak udang itu, begitu dia mendapat kelonggaran, dia lupa Tuhan. Itu ciri-ciri otak udang. Begitu dia dapat kelonggaran sedikit, dia langsung lupa Tuhan. Waktu terdesak, dia meraung-raung, dia menangis-nangis. Mungkin dia berpuasa, merendahkan diri, minta bantuan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan lepaskan kami. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak punya kekuatan, kami tidak punya energi, kami tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan, tidak punya tentara yang besar. Hanya Engkau sandaran kami. Mungkin begitulah doanya ketika terdesak. Begitu Tuhan tolong, berikan sedikit kelonggaran, lupa Tuhan. Tidak ada ucapan syukur. Nggak ada lagi korban kepada Tuhan. Langsung beralih korban ke tempat lain. Kalau zaman sekarang ini mungkin begitu diberkati pesta pora, sebelum diberkati miskin cari Tuhan mati-matian. Begitu diberkati lupa Tuhan. Minggu ndak ibadah. Minggu kemana rekreasi. Ke tempat-tempat hiburan. Jalan-jalan. Ke tempat-tempat yang dia suka, ke mall. Ndak lagi mencari Tuhan seperti pada waktu keadaan miskinnya. Itu ciri otak udang yang pertama. Ciri otak udang yang kedua, tidak mengindahkan nasihat. Tidak mendengarkan nasihat, apalagi menuruti. Tuhan sudah jelas bicara lewat Nabi itu. Harusnya dia bertobat, harusnya dia sadar, harusnya dia berubah, meninggalkan perilaku busuk tersebut. Tapi dia malah membangkang dan melawan. Dan dia pakai kekuatannya, dia pakai otoritasnya. Siapa yang mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah atau kubunuh kau. Namanya raja, dia punya kuasa. Tapi dia lupa bahwa di atas dia masih ada raja, di atas segala raja, Tuhan yang ajaib, yang mampu menolong dan menggelincirkan. Sehingga Nabi itu berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau memang sudah dipersiapkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena engkau tidak taat kepada Tuhan. Sahabatku dan pemirsa sekalian, ini menjadi sebuah nasihat dan teguran keras buat kita. Jangan seperti Raja Amasya yang memiliki otak udang, yang saya sudah jelaskan kepada saudara seperti apa ciri dan model dari otak udang tersebut. Sehingga hidup kita tidak mengecewakan Tuhan, tapi hidup kita mempermuliakan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus
memberkati.